warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Indonesia telah mengalami rangkaian pasang surut demokrasi sejak kemerdekaannya. Dengan kata lain, demokrasi di Indonesia ini tidak bergerak secara linear. Demokrasi yang terbangun rasanya masih prosedural dan rentan terhadap ancaman. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat demokrasi. Karena sejatinya Indonesia membutuhkan demokrasi yang kuat, yang membawa kemanfaatan optimum bagi seluruh rakyat. Lalu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan demokrasi? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Nandang Wirakusuma yang juga merupakan aktivis 98. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Dan tentunya Bapak, terima kasih Sama-sama. telah berkenan untuk datang ke Sultan TV nih Sama-sama. Pak. Kita hari ini akan membahas mengenai demokrasi dan juga ini karena ada Pak Wira ya yang merupakan aktivis 98 ya, kita akan mengangkat temanya aktivis 98 kuatkan demokrasi. Wah, ini Pak kalau ngomong-ngomong tentang demokrasi dan reformasi tentunya ini berkaitan dengan Indonesia nih Pak ya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan edukasi bagi pemirsa setia Sultan TV ini Pak ya, dan juga untuk membuat kelas baliklah. Ini bisa diceritakan Pak, gambaran keadaan Indonesia pada saat 1998 atau pada masa reformasi seperti apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Munculnya reformasi 98 itu tidak lepas dari perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang rejim sebelumnya. Ya, kita sebut saja waktu itu adalah Soeharto, era Soeharto ya. Karena di situ memang ada perjalanan panjang. Mulai dari Soeharto berkuasa sampai dia bisa lolos 30 tahun lebih dia berkuasa di Indonesia. Nah, itu yang merupakan awalnya. Sehingga di dalam perjalanan itu muncullah kita sebut beberapa hal yang memang kita sebut ketidakadilan. Setelah itu ya mulai muncul yang kita sebut KKN dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu lama-kelamaan bisa menjadi sebuah bola salju, menjadi semua elemen masyarakat seolah-olah mempunyai kepentingan yang sama, yaitu selesainya rejim Orde Baru saat itu. Nah, ada memang sebelumnya ada mulai tahun 80-an, kemudian era 90-an, itu kan diisi oleh beberapa senior-senior kita, aktivis pro-demokrasi, yang memang dulu melulu turun ke petani-petani, pendampingan, investigasi, membuat kelompok-kelompok masyarakat menjadi pintar lah. Artinya kalau dulu itu orang melawan berarti udah mulai pintar, melawan itu ketidakadilan kita anggap. Nah, lama-kelamaan kan menjadi bola salju. Ini semua masyarakat seolah-olah memang punya kepentingan yang sama. Selesaikan rejim Orde Baru. Tentunya dengan segala perjalanan dan pengorbanan yang luar biasa. Contohnya misalkan ada banyak aktivis-aktivis yang ditangkap, aktivis buruh, aktivis petani, aktivis macam-macam. Termasuk saya pun sempat 4 kali lah saya mengalami seperti itu. Nah, untuk apa itu? Adalah untuk waktu itu menumbangkan rejim Orde Baru. Nah, puncaknya itu di tahun 1998. Tentunya Ibu paham ya gejolakan seperti apa, macam-macam. Mulai kerusuhan, mulai gelombang demo bertubi-tubi sampai akhirnya pendudukan DPR MPR. Nah, kebetulan saat itu saya juga, kalau saya termasuknya di 90-an. 90-an. Sempat juga kita advokasi petani dan lain-lain. Nah, di tahun 90-an kemudian berkekuatan menjadi luar biasa. Common enemy namanya kan. Sehingga semua masyarakat, ini loh solusinya Indonesia maju adalah tumbangnya rejim Orde Baru waktu itu Soeharto. Sehingga sebelum
tidak tumbang, tapi dia mengundurkan diri ya. Pada faktanya ya, mengundurkan diri. Karena memang terlalu besar gelombang. Nah, saat itu saya di Salemba saya. Saya di Salemba ketika Pak Soeharto itu dilantik pertama lagi. Waktu itu dilantik yang kesekian kali. Kemudian saya masuk. Dan begitu Pak Soeharto keluar, saya mengundurkan diri. Kami besoknya hari Jumat dikeluarkan. Nah itu, nah itulah gelombang-gelombang yang memang yang apa namanya menyertai proses bagaimana terjadinya sebuah apa namanya reformasi tadi. Baik. Seperti itu. Itu adalah gejolak ya Pak ya, ketika masa reformasi, dan ini kan cukup chaos juga kalau kita melihat bahwa bagaimana keadaan Indonesia itu sendiri. Nah, tadi juga Bapak sempat menyampaikan bahwa Bapak kan merupakan salah satu aktivis ya Pak ya di 98 dan juga turut serta, benar-benar turut andil. Kiranya Pak, menurut Bapak sendiri, siapa yang memang ini ada di balik kejadian itu Pak? Dibaliknya. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan juga nih Pak, sosok-sosok yang hingga saat ini nih ada gitu, dan ini memang kita ya dalam perbincangan manapun kita sempat juga mengobrol, tapi ini saya mau dengar dari Bapak sendiri. Memang semua kan banyak menduga ya. Ada buku ini, ada buku itu ya, ada buku putih, coklat dan biru tentang peristiwa dan dibalik peristiwa itu. Memang kalau yang nampak ya, nampak di depan tentunya mahasiswa ya. Mahasiswa, kemudian waktu itu muncullah buruh, petani, nelayan, semua ibu-ibu, mak-mak ya ngumpul. Tetapi kan memang susah ya, susah kita tebak ya, takut salah kita di belakangnya. Tetapi saya juga sudah membaca dan teman-teman, artinya bahwa biasa kelihatan di ujung, di akhir gitu kan. Kelihatan di akhir ini kan kelasnya udah kelas tinggi nih, Pak. Iya, baik. Nah, kemudian nih Pak ya, ini kan juga kita lihat bahwa memang di Indonesia sendiri pada masa reformasi ini aktivis itu bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Dan saat ini nih Pak ya, banyak juga para mantan aktivis tersebut yang dulu berkoar-koar gitu kan, ini mengenai bagaimana reformasi, kemudian juga memperjuangkan demokrasi, nyatanya gitu kan Pak, ada yang belok juga. Ini tanggapan Bapak seperti apa? Belok seperti apa? Dalam artian mungkin akhirnya tidak menyuarakan hal-hal yang saat itu disuarakan. Ya begini, memang aktivis itu kan manusia ya. Manusia yang tentunya berproses. Dulu masih muda, mahasiswa, kemudian jadi bapak dan segala macam, itu kan ada tuntutan lain ya. Artinya memang ada yang memang tetap konsisten. Konsisten itu bukan berarti dia harus seperti itu terus ya. Ada tuntutan keluarga dan sebagainya. Mungkin dia secara kehidupan ya harus mulai fokus terhadap kehidupannya, keluarga dan lain-lain. Tetapi kalau tadi kita sebut belok, memang ada beberapa teman yang memang dia memang masuk ke parlemen misalkan, masuk ke dunia lain, sehingga dia juga harus merasa ikut andil di dalamnya. Misalkan masuk partai, kemudian dia nyalon, jadilah di DPR dan segala macam. Tentunya tinggal kita lihat bagaimana dengan background dia sebagai aktivis ketika menjadi DPR, apakah dia masih tetap menyuarakan yang dulu dia suarakan? Mungkin kita lihat masihlah ada 1-2 kawan kita ya, ada beberapa ya seperti itu. Tapi memang ada juga yang diam-diam saja, ada. Tapi menurut saya berubah sekian persen tuh Kak. Artinya kalau backgroundnya memang aktivis yang berdarah-darah, saya rasa dia tetap akan konsisten. Saya lihat begitu. Baik, itu kan perjalanan ya Pak, dan ini juga hingga saat ini tentunya kita melihat bahwa demokrasi Indonesia tentunya terus berjalan ya Pak. Nah, namun ini masih membahas mengenai reformasi. Sebenarnya Pak, ini banyak juga yang kadang tidak paham atau tidak mengetahui apa sih sebenarnya seberapa penting reformasi bagi demokrasi Indonesia. Menurut Bapak seperti apa? Ya, sebetulnya penting ya reformasi itu, karena memang kalau saya sebut misalkan dulu dengan kawan-kawan diskusi, reformasi ini gagal misalkan. Ada yang bilang begitu. Atau reformasi mandek di tengah jalan. Atau reformasi setengah hati misalkan. Ada juga kawan-kawan. Karena memang apa namanya, dulu memang di dalam internal teman-teman mahasiswa itu ada yang menginginkan tebang satu generasi misalkan. Ada yang memang kemudian tebang generasi setelah dia yang tua-tua hilang diganti dengan generasi baru. Nah, ada yang memang ikut alur seperti reformasi saja tumbang. Nah, sehingga teman-teman tidak punya konsepsi yang
begitu clear untuk ketika reformasi jalan, gitu ya kan, sehingga memang dianggapnya memang sebagian reformasi ini gagal, gitu. Ada yang bilang seperti itu. Saya bilang juga bisa iya karena memang konsepsinya kemarin begitu aja, itu seolah-olah mengalir secara membabi buta ya, sehingga yang hanya menghasilkan pergantian rejim saja. Itu kalau misalkan kita sebut lebih idealis lagi, misalkan, ya orang-orang Orde Baru misalkan masih ada di pemerintahan saat ini, tetapi kan ada hal-hal yang lebih positif pasca reformasi, yaitu memang misalkan lebih menekankan keadilan, kemudian menekankan tentang bagaimana masyarakat Indonesia ke depan lebih maju lagi. Tidak melulu kita reformasi gagal kemudian kita ya seperti itu. Itu Mbak. Baik. Nah, kemudian Pak, ini dari tahun 1998 hingga saat ini nih Pak, 2024. Selaku aktivis juga nih Pak, bagaimana Bapak memandang kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Kalau demokrasi secara mendasar kan sudah berjalan ya. Artinya demokrasi kita kan demokrasi yang memang ada pemilu, ada pilkada, semua kepemimpinan, peralihan kepemimpinan dihasilkan oleh sebuah pemilu, walaupun kualitas pemilunya masing-masing kualitasnya ya seperti itu. Nah itu tinggal yang menilainya. Tetapi memang kalau demokrasi menurut saya masih, walaupun demokrasi kita sudah lama sekali ya, tapi demokrasi yang sebetulnya kita inginkan tuh menurut saya tergantung orang memandangnya. Kalau saya nih saat ini misalkan ikut Pak Prabowo menang, udah demokratis. Tapi kalau sebelah yang kalah, itu pasti dia apa? Itu udah pasti. Wah, tidak demokrasi, curang dan sebagainya. Kalau kita tergantung berdirinya di mana. Kalau kita berdiri di sini, tentunya kita akan memandang bahwa semuanya sudah sesuai dengan rule-nya. Tapi kalau misalkan yang kalah, mohon maaf misalkan bukannya saya ikut nomor 1, nomor 3 misalkan. Ini sekarang kan masih ramai teman-teman. Bergejolak ya Pak? Masih ramai karena ada sendok bengkok aja masih dipermasalahkan. Artinya bagaimana kita berdiri ya. Kalau saya berdiri nomor 3 nih, mungkin saya paling kencang juga nih. Wah ini Pak Prabowo nih, nggak demokratis, nggak adil, curang lah pasti. Sebaliknya kalau nomor 1, nomor 2, 3 yang menang, pasti seperti juga. Artinya bahwa demokrasi apa ya kita sebutnya, nyaman. Jadi tergantung kita memandangnya dan kita berdiri di mana. Tiap orang punya perspektifnya ya Pak ya, berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi, jadi kalau teori demokrasi kan semua juga tahu kan, demokrasi seperti apa. Tetapi kalau saya bilang tadi, bagaimana sekarang, itu tadi tergantung kita berdiri di mana. Kalau saya berdiri di sini nih, di Pak Prabowo, demokratis semua berjalan dengan baik. Tahapan pemilu berjalan dengan baik. Tahapan penghitungannya, tahapan akhir semua berjalan dengan baik. Tetapi misalkan, nggak bisa, MK ini menjadi sarangnya, sama aja semua. Sehingga mungkin pelan-pelan lah. Kalau Indonesia itu kan harus dibuktikan. Pelan-pelan ya. Semakin misalkan Pak Prabowo awalnya susah, ingin sekali memajukan Indonesia, banyak penentangan. Kan Pak Prabowo ini sekarang bagus. Dia merangkul hampir semua kalangan, buruhnya, kemudian petaninya, aktivisnya. Buktinya misalkan di parlemen banyak, di kementerian. Ya, ada beberapa. Bahkan misalkan teman-teman yang ex dulu diculik itu juga banyak yang menjadi wamen. Gitu. Jadi saya rasa dia udah sangat welcome. Bahkan dia membuka pintu kepada bekas lawannya. Pada PDI, kepada yang lain-lain, dan yang sudah ada yang masuk kan. Beberapa yang sudah silahkan. Ya, mungkin PDI masih banyak perhitungan. Nah, memang perlu di Indonesia itu harus ada oposisi, tapi sampai saat ini belum kelihatan oposan yang seperti apa sih oposisi yang sebenarnya gitu. Ada posisinya setengah hati semua. Adanya kritikus. Gitu. Kritikus karena tidak puas kan. Kritikus tidak puas. Karena kalah misalnya. Dan tentunya sebenarnya itu adalah sifat demokrasi juga ya Pak, yang perlu dijunjung. Boleh kan. Kan kalau dulu, mohon maaf, kita zaman Pak Soeharto ya,
kita rapat aja atau ngomong aja. Reformasi itu udah besok udah cari tuh. Udah dicari. Nah, sekarang ngomong apapun bebas kan, asal tidak menyerang secara pribadi kan, yang kehormatan. Saya rasa bebas lah Indonesia. Menurut saya demokrasi dalam sisi-sisi itu juga sudah luar biasa. Diawali oleh zaman Pak Gus Dur waktu itu. Udah mulai itu. Orang udah mulai bicara segala macam. Kemudian zaman Pak ini, pokoknya Pak Jokowi pun orang ngomong macam-macam biasa aja. Silahkan, ada yang ke pengadilan, ada yang jalur lain, demo. Saya rasa nggak terlalu banyak ya, anti demokrasinya. Saya rasa bagus lah kalau disebut dari sisi yang itu. Dari sisi itunya ya Pak ya. Sisi itunya, sehingga menurut saya ya tinggal kita tingkatkan terus kualitas demokrasi Indonesia. Baik, dan memang kalau kita lihat juga dari sistem regulasi, kalau kita bicara tentang demokrasi, ini sudah cukup maju ya Pak, kalau dibandingkan pada zaman-zaman yang terdahulunya gitu. Namun tadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa lebih menjadi sumber daya manusia yang lebih intelek lagi nih ya, dalam melakukan atau mengimplementasikan demokrasi. Nah Pak, ini kalau bicara demokrasi ya Pak, ini juga kan ramai juga ini berbicara bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyuarakan. Menurut Bapak nih Pak, saat ini etika berdemokrasi itu harusnya seperti apa sih Pak? Menyuarakan pendapat? Iya. Kalau sebetulnya kan menyuarakan pendapat dari dulu sudah dilindungi oleh undang-undang ya. Sudah boleh ya kan, di depan umum itu sudah ada. Tetapi kan cara dan seperti apa itu harus diatur, karena memang di dalam demokrasi kita ada juga demokrasi orang lain. Di dalam hak asasi kita ada hak asasi orang kan. Itu yang harus kita atur baik. Karena ketika misalkan kita menyuarakan aspirasi kita di jalan-jalan atau di mana sehingga mengganggu orang lain juga, kan orang belum tentu bisa terima. Itu jadi memang pengaturan demokrasi, menyampaikan pendapat di dalam rangka mengimplementasikan demokrasi tadi juga harus memang diatur. Memang pasca misalkan kalau dulu kita zaman Pak Soeharto itu nggak ada pemberitahuan ke polisi ya, tidak ada. Tapi kalau kita demo 30 orang misalkan, polisinya udah duluan tahu ada 300 orang, padahal nggak ada yang ngasih tahu. Nah, itu. Nah sekarang malah lebih baik lagi, kita diberikan pemberitahuan. Kemudian untuk apa? Sebetulnya itu untuk polisi, untuk mengawal ya kan. Mengawal untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi itu demokrasi yang baik adalah demokrasi yang memang diatur dengan baik, bukan bebas, bukan barbar begitu. Jadi memang diatur dengan baik. Jadi boleh berdemokrasi, tapi nyatanya kita juga punya regulasi yang memang harus ditaati. Nah, kemudian Pak, ini peran penting masyarakat sipil ini dalam menjaga demokrasi seperti apa, Pak? Sipil itu kan kontrol ya. Kontrol itu sangat diperlukan dalam sebuah bernegara. Ada misalkan mahasiswa, masyarakat biasa, petani, nelayan. Ini kan sesuatu yang memang diperlukan agar pemerintahan yang sekarang tidak kebablasan gitu. Misalkan bisa saja namanya pemerintah ya, dia lupa, dia ada hal-hal yang kurang. Ketika kalau masyarakat diam saja kan juga nggak bagus, ya, nanti kebablasan gitu. Betul. Jadi memang sangat diperlukan lembaga-lembaga masyarakat, macam-macam. Tadi caranya seperti apa tadi? Itulah mengeluarkan pendapat bahwa ingatkan selalu, baik di provinsi, tingkat presiden, semuanya harus diingatkan oleh masyarakat sipil. Ada hal misalkan regulasi yang salah, kan sekarang udah dibuka kerannya, bisa ke Mahkamah Konstitusi, bisa ke judicial, bisa di judicial review misalkan. Ada beberapa regulasi yang menurut pemerintah sudah dibuat cocok, tapi ketika menurut masyarakat tidak cocok, kan sudah boleh kita melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi boleh, itu masyarakat sipil perannya seperti itu. Ada misalkan ada hal-hal yang terjadi di kota-kota, misalkan ada juga misalkan citizens lawsuit,
kita bisa menggugat Pemda. Saya dulu pernah menggugat misalkan Pemda DKI, Anies misalkan, tentang banjir. Terjadi ketika awal tahun dulu, terjadi banjir. Apa yang menyebabkan banjir? Berarti kita anggap bahwa pemerintah DKI Jakarta kurangnya gerakan cepat gitu, law sweep ya. Jadi gerakan yang antisipasi gitu. Jadi kurang antisipatif misalkan. Itu boleh-boleh aja, karena asal jangan tadi barbar, nggak suka serang, ya kan? Bikin apa serang, nah, terjadi chaos dan lain-lain, itu nggak bagus. Nah semuanya memang sudah terbuka. Pers sekarang luar biasa, ya kan? Betul. Dulu orang nulis apa aja langsung diperiksa, dipanggil, dibredel. Tempo bagaimana kan dulu kita bantu Tempo demo. Nah sekarang bebas, ya boleh-boleh aja. Cuman kan ada lagi regulasi. Dulu pertama-tama zaman Gus Dur dulu bebas, tapi disalahgunakan. Ada majalah yang vulgar segala macam kan dulu sempet tuh. Itu karena bebas. Berarti ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Ya, betul. Itu, Mbak. Baik, nah tadi karena Bapak ngomongin pers juga nih Pak ya. Dan saat ini kan kita tahu bahwa zamannya semakin maju ya Pak, teknologi makin canggih juga kan. Bagaimana nih Pak peran dari media massa, kemudian juga teknologi berkontribusi dalam memperkuat adanya demokrasi yang baik? Jadi selalu kita bilang bahwa pers adalah corong, ya kan? Iya. Bisa corong apa aja. Corong itu cara apa? Sebuah alat untuk menyampaikan kepada halayak luas. Nah, kalau hanya terjadi begini nih, misalkan tanpa publikasi oleh pers, itu kan tidak mungkin masyarakat bisa paham, bisa tahu. Nah, itu sangat penting. Selain itu juga sebagai kontrol, ya kan? Ada misalkan kontrol, kamu bicara boleh bicara sebagai kontrol sosial melalui pers. Jadi pers itu sangat penting. Jadi makanya pers itu punya keistimewaan kan. Dia boleh misalkan punya undang-undang sendiri kan, gitu. Jadi sama juga dengan advokat, ada dia istimewa, dilindungi lah ketika dia saat bertugas. Ada keistimewaannya. Sehingga karena itu penting pers itu. Kalau pers di hak-haknya dikurangi atau tidak dilindungi, nanti orang takut mengambil berita. Betul. Itu. Informasi jadinya tidak tersampaikan ya Pak ya. Betul. Dan bahaya juga nih bagi masyarakat Indonesia, akhirnya tidak tahu informasi-informasi penting. Iya, banyak juga kan politisi-politisi bersahabat dengan pers, dia menjadi top kan. Iya. Gitu. Betul. Jadi memang saling memberikan manfaat satu sama lain tentunya ya Pak ya. Tapi banyak juga pers yang dalam tanda kutip itu juga harus benar-benar diwaspadai oleh pers-pers ke kontrolnya kan. Ada wadah-wadahnya, itu memang harus ditertibkan. Misalkan ada pers-pers yang mengatasnamakan, itu harus hati-hati. Ya, betul. Jadi memang harusnya bukan mengatasnamakan pribadi ataupun kelompok ya Pak, tapi ini kan kalau ngomongin tentang informasi, apalagi untuk masyarakat, pasti ini demi kepentingan masyarakat Indonesia juga. Nah, kemudian Pak, ini kan di 2024, ini musimnya pemilihan ya Pak. Kemarin kita udah pemilu serentak, lalu di bulan ini juga nanti kita akan ada pilkada nih Pak. Dan ini kan ngomongin tentang politik. Sebenarnya nih Pak, bagaimana menurut Bapak cara mencegah polarisasi politik yang semakin tajam nih Pak di Indonesia? Dan ini kiranya bisa memecah persatuan dari masyarakat Indonesia. Ya, ini kan pemilu kita ini kan pemilu serentak ya, bareng gitu seluruh Indonesia, sehingga resikonya pun lebih tinggi juga. Ya, betul. Polisinya pun misalnya yang kontrolnya juga terbagi-bagi. Keamanannya juga terbagi-bagi, sehingga muncul di sini misalnya. Jadi memang harus bersama lah. Ini kan bukan mata-mata tugas pemerintah, bukan tugas aparat mata ya. Karena memang di dalam pemilu itu memang sebetulnya sudah ada. Secara struktur itu kan ada KPU, ada Bawaslu, ke bawahnya ada PHPK lain itulah di kecamatan segala macam ya. Kemudian ada Gakumdu di tingkatannya masing-masing. Nah, sehingga ini harus berperan dengan baik, kontrol ya. Jangan sampai misalkan Bawaslunya tidak berjalan dengan baik,
Sehingga misalkan itu dibiarkan, nah ini membuat gejolak. Jadi semua tahapan itu, semua pihak itu harus berjalan dengan baik. Misalkan pemilu, Bawaslu, ya tugasnya apabila ada laporan direspon. Kalau memang ini harus lanjut. Kalau misalkan tidak tindak lanjuti, semua harus berjalan dengan baik. Regulasinya sudah ada. Kemudian misalkan ya hal-hal lain lah, semua yang memancing keributan, kerusuhan, itu memang harus kita antisipasi. Caranya adalah semua yang sudah terbentuk, baik pemilu, KPU, Bawaslu dan lain, itu berjalan dengan baik dan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi kerusuhan, keributan. Tidak ada perpecahan tidak ya ada Pak perpecahan. ya, untuk jadi masyarakat Indonesia. Ya kan, kalau kita regulasi kan tidak boleh kampanye yang bersifat sara, tidak boleh kampanye yang menyerang pribadi, kehormatan, kan udah ada sebetulnya. Semuanya regulasi sudah ada. Kalau itu dijalankan dengan baik, ya nggak ada kan. Damai tentunya ya Pak ya. Ini kan kalau misalnya ada kericuhan, memang berarti aturan yang ada tidak ditaati dengan baik. Nah kemudian nih Pak ya, ini bicara tentang tantangan. Tentu setiap manusia menginginkan demokrasi yang lebih baik, bukan mundur nih Pak. Tantangan nih Pak yang memang ini dihadapi dalam menjaga demokrasi, serta cara mengatasinya menurut Bapak seperti apa? Tantangan itu kan seiring dengan perkembangan ya. Ketika kita mau maju, ketika negara ingin semakin maju, tentunya banyak tantangannya ya. Karena ketika misalkan ketika suatu negara, suatu pemerintahan ingin menegakkan peraturan, menegakkan hukum, kan tentunya harus ada risikonya. Misalkan ada menterinya yang korupsi, masa didiamin ya kan? Harus ditindak sesuai dengan regulasi, sesuai dengan hukum. Kalau didiamkan, ribut ya kan? Atau misalkan ada hal-hal lain, ada misalkan banyak lah di masyarakat misalkan. Semua ketika namanya orang ingin membangun rumah, merehab rumah ya, renovasi rumah, tentunya harus ada dikorbankan dong. Misalkan gentengnya diturunin dulu, ketidaknyamanan di rumah, kan pasti seperti itu. Sabar, karena setelah selesai nanti akan lebih bagus lagi. Rumahnya akan lebih nyaman lagi. Nah, begitu juga dengan negara, dengan pemerintahan. Ketika misalkan dia harus melakukan reformasi di birokrasi, misalkan harus diganti ini red man and red place misalkan. Oh, ini nggak pas di sini, harus diganti. Nggak apa-apa, direformasi. Sehingga semua adalah harus ketika ingin maju, ketika lebih maju, semuanya mempunyai tidak gratis gitu loh. Semua ada ininya, ada resikonya. Ada konsekuensinya. Seperti itu. Dan kita juga perlu tahu bahwa dalam membenahi tentunya ini nggak bisa langsung cering. Nggak bisa. Ada proses lah yang Ya, betul. Kan jadi, lebih indah kalau proses itu. Betul sekali. Nah, kemudian Pak, ini kan tadi sudah Bapak menjawab mengenai tantangan yang ada dalam menghadapi demokrasi. Selanjutnya nih Pak, ini dalam demokrasi juga kan ada namanya hak asasi manusia nih Pak ya. Bagaimana Pak, ini cara memastikan bahwa hak asasi manusia ini tetap terjaga dalam proses demokrasi di Indonesia tentunya? Human right for all. Hak asasi itu kan hak dasar ya. Hak dasar, hak hidup, hak untuk bersekolah, ya kan, hak untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, sebetulnya ini ada hak asasi itu ada pada pemerintah. Bagaimana pemerintah daerah, bagaimana pemerintah pusat memastikan masyarakatnya sudah terpenuhi hak-haknya. Hak apa? Hak hidup dengan layak, hak sekolah, berarti sekolahnya harus dilihat. Kalau memang dia tidak mampu, misalkan, atau sekolah gratis dan segala macam, tidak ada misalkan sekolah yang orang pintar, orang tidak pintar tidak bisa sekolah. Nah itu hak dia kan. Pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat sudah terpenuhi. Banyak haknya kan, yang saya bilang tadi. Hak sekolah, hak kesehatan. Bagaimana misalkan fasilitas kesehatannya? Di sini belum ada puskesmas, di sana nggak ada puskesmas, di sana nggak ada ambulan segala macam. Nah itu harus benar-benar dipastikan bisa terpenuhi, masyarakat bisa mengakses kesehatan, jalan, kan nyaman, hidup nyaman. Dia bisa dari
Serang ke Baliung, masa harus 10 hari, harus 2 hari misalkan dengan jalan kaki, ya harus dibenerin jalannya, jangan rusak. Itu jadi hak itu memang pemerintah harus hadir di dalam setiap hak-hak masyarakat, baik hak hidup, hak pendidikan, hak memperoleh kesehatan, dan hak-hak untuk beribadah sekalipun. Dan sampai misalkan ada orang ketika beribadah diserang oleh agama lain, ya kan? Hak untuk beribadah, hak untuk menganut agamanya masing-masing. Walaupun misalkan di Indonesia hanya sekian yang boleh misalkan. Ya semua kan ada regulasinya ya. Nah, tetapi hak-hak itu harus terjamin dan dapat dipenuhi oleh negara. Gitu. Baik, jadi memang hak yang dimiliki ataupun mestinya punya ya Pak ini untuk oleh masyarakat, tentunya ini juga disinergitaskan dengan pemerintah ya Pak ya. Lalu upaya nih Pak, dan kita lihat ya bahwa memang saat ini pemerintahan juga sudah melakukan berbagai upaya lah, baik itu dalam sektor kesehatan, pendidikan, ataupun hal-hal lainnya. Ini upaya yang dapat kita lakukan nih Pak sebagai masyarakat untuk mendukung langkah yang dilakukan pemerintah seperti apa menurut Bapak? Ya harus peran masing-masing ya. Sebagai masyarakat ya kan macam-macam perannya masing-masing. Kalau kita sebut ya pemerintah, masyarakat, kita harus sensitif. Kita harus sensitif terhadap masyarakat sekitar atas hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kita harus sensitif. Artinya sensitif itu apa? Peka. Ada masyarakat misalkan kesusahan, ada masyarakat tidak sekolah, ya kita bantu. Bantunya bukan kita, tapi kita ingatkan ke pemerintah, oh ini loh, masih ada yang tertinggal. Ada hal-hal yang misalkan tidak baik. Tetap sebagai masyarakat harus saling mengingatkan. Begitu juga pemerintah daerah misalkan juga harus benar gitu. Artinya benar itu tidak menyimpang. Bagaimana caranya visi misi dia di dalam pemilu harus dijalankan dengan baik terhadap masyarakatnya. Sehingga ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah. Baik masyarakat terendah maupun masyarakat di tingkat menengah. Artinya bukan menengah ini ya, tapi di tingkat RT, RW misalnya. Itu peka terhadap sesama. Jadi memang peka terhadap sesama, dan juga itu merupakan salah satu upaya ya Pak ya, yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat tentunya dalam mendukung pemerintah. Nah kemudian nih Pak ya, kalau misal kita lihat juga dalam pendidikan. Nah ini kan pendidikan politik dan ini juga ada korelasinya dengan demokrasi. Bagaimana mengoptimalkan peran pendidikan politik nih Pak kepada warga negara ataupun masyarakat Indonesia? Peran politik itu kan sebetulnya tugas partai politik sebetulnya, salah satunya. Bagaimana sebuah partai politik bisa menghasilkan kader-kader, calon-calon pemimpin, calon-calon politisi yang memang disekolahkan atau dididik, direkrut oleh partai politik. Partai politik kan banyak. Memang mereka harus melakukan itu karena memang semua regulasi di Indonesia itu dihasilkan dari politik. Di parlemen, parlemen kan isinya partai politik. Jadi itu sehingga ketika ada orang kritis, ada orang bagus segala macam, kan tidak bisa teriak-teriak di jalan. Harus dia punya salurannya. Dia harus masuk partai politik, dia harus masuk parlemen, sehingga dia bisa menyalurkan kemampuan dia di dalam berpolitik. Baik. Seperti itu. Nah, baik Pak. Yang terakhir nih Pak, karena kita juga bicara tentang reformasi dan juga demokrasi, dan di awal juga kita membahas bagaimana keadaan pada tahun 1998 yang ini mengubah ibaratnya ya tentang Indonesia seperti itu. Nah ini kita tahu Pak bahwa beberapa orang juga ibaratnya pemimpin saat ini di Republik Indonesia ini kan memang sempat dilabeli sebagai sosok yang juga bertanggung jawab di balik 98 ini Pak, ataupun ada juga pelanggaran HAM yang memang dilakukan. Ini bagaimana Pak cara menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan hal tersebut? Pak Prabowo maksudnya? Ya. Jadi begini, dulu saya memang tidak ke Pak Prabowo misalkan secara politik. Sebelumnya saya ke Pak Jokowi misalkan, itu sah saja.
Kemudian Pak Prabowo diserang oleh orang ini pelanggar HAM misalkan. Itu biasa, ya kan? Nah, artinya begini. Ketika saya dan beberapa teman-teman di Jakarta, teman-teman 98 yang tergabung di Persaudaraan 98 melakukan kajian tentang bagaimana sih sebetulnya ketika kita misalkan mau mensupport Pak Prabowo atau mendukung Pak Prabowo. Tapi kita kajian dulu. Setelah kita kaji, saya sebagai orang hukum, ternyata memang Pak Prabowo tidak ada satu hal pun yang memang menyatakan Pak Prabowo ini bersalah. Baik itu misalkan ketika misalnya tim Mawar melakukan investigasi, melakukan sidang, tidak ada yang menyatakan itu. Ada satu hal lagi, misalkan Pak Prabowo dipecat oleh Pak Habibie saat itu, dipecat dengan hormat. Nah, adapun keputusan dari tim Mawar itu bukan keputusan ingkrah dan mengikat, tapi putusan yang sifatnya saran. Gitu. Saran kepada, dan Komnas HAM di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu mempunyai batas 30 hari untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Komnas HAM tidak mampu mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu bersalah, menculik. Adapun misalkan ada teman-teman yang saat ini menjadi wamen dan segala macam ini, ada Nejar, ada Aan, ada Jabo misalkan, ya itu kan memang saya tahu. Ada Andi Arief misalkan. Saya ini kan waktu 98 di Polda, itu selnya samping saya itu ada Agus Jabo yang isu bom tanah tinggi, ada Aan, ada Mugi. Terus tiba-tiba subuh jam-jam 2 Andi Arief datang, masukin sel saya. Ternyata ketika ngobrol sama saya dia dipindahin. Nah, artinya bahwa Pak Prabowo memang ada, konon menurut cerita Pak Prabowo ada mengamankan beberapa orang yang kemudian dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Ada Pius, ada Desmond almarhum teman saya, Andi Arief diambil dari Lampung terus dipulangkan masuk ke Polda. Nah, itu tidak ada sebetulnya yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu menculik dan melanggar HAM. Kalaupun dia mengakui saya mengambil beberapa orang, itu mengamankan dan dipulangkan, dan buktinya ada. Saya bahkan subuh-subuh itu Andi Arief itu jadi bahwa bolehlah cerita orang bahwa Pak Prabowo pelanggar HAM segala macam, tapi sampai saat ini belum ada bukti. Kalau misalnya dia punya bukti silahkan laporkan. Itu. Dan salah satu bukti juga pada tahun berapa itu ketika Pak Bu Mega mencalonkan jadi presiden, kan Pak Prabowo jadi wakilnya. Masa Pak Bu Mega mau punya wakil yang pelanggar HAM? Kemudian Pak Mahfud MD pernah jadi tim suksesnya Pak Prabowo. Kemudian Anies siapa yang mencalonkan? Ya Pak Prabowo. Masa mereka mau dong dicalonkan atau wakilnya menjadi dari seorang pelanggar HAM gitu. Ya artinya bahwa saya sebagai pengacara yang paham hukum, ya apabila ada putusan yang ingkrah yang menyatakan bahwa dia bersalah, baru kita percaya bahwa itu bersalah. Tapi sampai saat ini Komnas HAM pun dikasih waktu oleh undang-undang 30 hari tidak bisa melengkapinya. Gitu. Pak Habibie itu memberhentikan secara hormat. Gitu. Jadi memang ini tidak terbukti sebagai pelanggar HAM ya Pak ya. Dan kalau misal memang ini masih disuarakan, masih ibaratnya diperbincangkan dan ditanyakan terkait kepastiannya gitu ya, silakan laporkan bukti seperti itu ya Pak. Dan memang itu hak mereka, itu kan hak, tadi hak asasi, hak silahkan. Kalaupun misalnya ada yang keluarganya masih hilang, kita juga saat memahami itu. Apalagi kalau terjadi pada diri kita ya, artinya bahwa itu hak dan silahkan. Tapi kalau ketika misalkan menyalahkan Pak Prabowo sebagai penjahat HAM misalkan, ya silahkan buktinya ada. Pak tidak kan? Gitu. Baik, wah Pak,
Tidak terasa ini Pak, ini sudah di ujung segmen nih, kita berbincang seru. Bentar lagi buka katanya ya. Nah ini cukup panjang satu segmen, tapi wah ini pembicaraan kita hari ini amat sangat seru. Dan semoga juga kita berharap bahwa apa yang kita perbincangkan ini dapat bermanfaat nih Pak. Amin. Terima kasih saya Ya, ucapkan siap. Bapak telah berkenan kita ngobrol-ngobrol di Sultan TV. Ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa berbincang kembali Pak. Karena sebenarnya kalau bicara di Indonesia ada banyak Pak, tapi topik yang bisa kita bahas nih Pak ya. Sehat dan bahagia selalu, sukses selalu juga Bapak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga pemirsa setia Sultan TV. Kita tutup Pak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Nandang Wirakusuma yang merupakan aktivis 98, membahas bagaimana nih aktivis 98 turut dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.